Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu biaya, kemudian sudah mempelajari klasifikasi biaya. Ada macam-macam ya, berdasarkan objek lah, berdasarkan ya banyak lah. Dan salah satunya terkait biaya semi variabel yang harus kita klasifikasikan menjadi dua komponen, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian metodenya ada high-low, graphical fitting. Kemudian yang ketiga adalah regresi. Yang kita sudah mencoba menghitung dengan high-low dan regresi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu terkait arus biaya pada industri manufaktur. Nah, pada industri manufaktur adanya konversi atau perubahan dari bahan baku menjadi produk jadi. Konversi ini butuh banyak hal, banyak komponen seperti tenaga kerja, mesin, listrik, air, dan sumber daya lainnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian gambarannya demikian. Ada bahan, ada tenaga kerja, ada sumber daya yang lain, misalkan air, listrik, gas, dan seterusnya. Ini kaitannya dengan mesin, begitu ya. Nah, untuk bahan itu ada bahan baku langsung, ada bahan baku tidak langsung. Tenaga kerja juga ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Masih ingat? Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang bukan merupakan biaya langsung. Alias, dia merupakan bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, serta biaya lain-lain. Ya, jadi ada biaya tidak langsung dan biaya lain-lain. Biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, ada biaya lain-lain. Itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, kalau prime cost apa? Di video sebelumnya, prime cost itu bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ini prime cost. Nah, kemudian kalau komponen produksi itu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Namun juga memperhitungkan persediaan barang awal, persediaan barang akhir. Ya kan? Nah, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP ini masuk ke dalam barang dalam proses atau BDP. Barang dalam proses. Barang dalam proses ini diolah lagi menjadi barang jadi. Nah, dari barang jadi ini, dari komponen ini semua dan kawan-kawan, masih ingat ada komponen apa? Beban komersial ya. Itu akan menghasilkan harga pokok penjualan. Ini adalah gambaran terkait arus biaya pada industri manufaktur. Ini kan masih gambaran ya, tapi untuk detail biayanya masih belum terjelaskan. Oke. Nah, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead masuk ke proses produksi, produk jadi dijual. Nah, bahan ada bahan awal, bahan akhir, ya kan? BOP, tenaga kerja, barang dalam proses itu juga ada awal dan akhir, produk jadi juga ada awal dan akhir. Kemudian, kalau arus biaya produksi tadi itu ditarik untuk laporan keuangan, maka akan demikian. Tadi ada biaya tenaga kerja langsung, ya kan? Ada BOP. Nah, terkait bahan baku nih, bahan baku, ini kita pisahkan antara
persediaan bahan baku awal. Jadi periode sebelumnya tuh ada sisa bahan baku nih. Sisa bahan baku periode sebelumnya itu menjadi persediaan bahan baku awal. Nah, tapi bahan baku awal ini kan tidak mungkin cukup untuk proses produksi yang sekarang, periode sekarang, bukan periode sebelumnya, periode sekarang. Sehingga perlu dilakukan apa? Pembelian. Pembelian bahan baku lagi. Nah, tadi kan sudah ada bahan baku awal, kemudian pembelian bahan baku, diproses. Kita hanya butuh 1.000 unit nih. Ternyata bahan bakunya sisa. Nah, sisa periode sekarang nih menjadi persediaan bahan baku akhir. Makanya tadi saya sudah membahas terkait persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan awal ini diperoleh dari sisa periode sebelumnya, kemudian ditambah dengan pembelian. Tidak mungkin tidak dilakukan pembelian karena yang sisanya tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dari sisa awal ya, persediaan awal sisa kemarin, kemudian beli lagi bahan, pasti akan ada sisa akhir, persediaan bahan baku akhir. Nah, ini nanti jadi pengurang ceritanya. Nah, dari komponen biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan bahan baku ini nanti akan masuk ke biaya produksi periode ini atau BDP, biaya dalam proses. Nah, cuma seperti halnya bahan baku, BDP ini juga ada BDP awal. Jadi waktu udah dalam proses nih, periode sebelumnya itu ada sisa. Nah, sisa periode sebelumnya ini menjadi persediaan BDP awal untuk yang periode sekarang. Nah, yang tadi nih yang sudah masuk proses, ketemu barang dalam proses, ditambah dengan persediaan awal, itu kemungkinan akan ada persediaan BDP akhir. Nah, ini yang nanti akan jadi pengurang juga. Ya. Nah, ini kan tadi masuk proses nih. Masuk proses. Ketika sudah diproses menjadi apa? Jadi barang jadi atau produk jadi. Seperti halnya yang tadi nih ya. Masuk ke produk jadi. Produk jadi ini juga ada persediaan produk jadi awal yang menjadi sisa dari periode sebelumnya. Nah, karena ada persediaan produk jadi awal dan sudah ada produk jadi yang sudah masuk ke produksi atau proses produksi ini, nah maka akan ada persediaan produk jadi akhir. Begitu. Nah, kemudian dengan adanya produk tadi ya, proses produksi tadi itu menjadi harga pokok produksi. Harga pokok produksi dengan mempertimbangkan biaya pemasaran dan biaya administrasi, ini yang disebut apa? Beban komersial, maka menghasilkan harga pokok penjualan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini adalah sumber daya yang tersedia. Ini terkait total biaya produksi, ya. Jadi sedang dalam proses produksi itu. Nah, kalau yang produk jadi itu adalah barang tersedia untuk dijual. Kemudian tadi ada harga pokok penjualan, ya, yang mencakup di harga pokok produksi tersebut ditambah biaya pemasaran dan biaya administrasi ini ada pada laporan laba rugi. Kemudian untuk komponen persediaan ini akan detail di bagian neraca. Nah, tadi kan kita sudah membahas persediaan awal, persediaan akhir. Persediaan awal itu bisa untuk bahan baku, bisa untuk barang dalam proses atau BDP, atau disebut juga work in process atau WIP, ya. Itu yang kedua. Jadi bahan baku ada awal dan ada akhir. Barang dalam proses atau BDP atau work in process atau WIP itu ada awal dan akhir. Nah, yang ketiga adalah
Barang jadi atau BJ atau finished goods atau FG itu juga ada awal dan akhir. Jadi bahan baku WIP, WFG itu ada awal dan akhir. Nyebutnya bebas, mau BDP boleh, mau WIP boleh, mau BJ boleh, mau FG boleh. Yang jelas 3 komponen tadi ada awal dan ada akhir. Itu yang harus dipahami ya. Ada awal, ada akhir untuk 3 komponen bahan baku, BDP, dan BJ. Nah, kemudian ini membahas BOP lagi. Biaya overhead pabrik. Tadi adalah bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang tidak langsung plus biaya lain-lain itu adalah BOP. Ya, jadi tadi ada BB, BDP, BJ, itu ada persediaan awal dan persediaan akhir. Kemudian BOP itu ada BBTL, sorry, ada BBTL, ada TKTL, dan lain-lain. Ini adalah BOP. Nah, kemudian kita akan membedakan nih. Harga pokok produksi adalah HPPR. Harga pokok penjualan adalah HPP. Nah, ini akan kita bedakan antara harga pokok produksi HPPR dan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok produksi ini ada komponen biaya produksi, ini kita akan bedakan juga. Nah, biaya produksi adalah biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Ini adalah biaya produksi. Kalau harga pokok produksi, dia akan memperhitungkan persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan barang dalam proses awal dan persediaan barang dalam proses akhir. Yang awal periode persediaan awal, maka dia akan ditambahkan. Yang persediaan akhir periode itu akan dikurangkan. Nah, konsep awal ditambah, akhir dikurang ini berlaku untuk bahan baku, untuk harga pokok produksi, serta harga pokok penjualan. Nah, dia juga akan memperhitungkan barang jadi awal ditambah, kemudian dikurangi persediaan barang jadi. Nah, kemudian kita akan membahas laba kotor atau laba bersih sebelum pajak atau earning before tax atau EBT. Kemudian ada laba bersih setelah pajak atau earning after tax atau EAT. Nah, ini akan kita klasifikasikan. Laba kotor dulu. Laba kotor itu penjualan bersih atau net sales atau net revenue dikurangi harga pokok penjualan. Nah, ini kan kita membahas net sales atau net revenue. Apa itu? Yaitu penjualan dikurangi potongan penjualan. Misalkan apa? Diskon. Kadang-kadang kan kita banyak ini toko atau eh, apa produk itu ada diskonnya. Nah, itu ada potongan penjualan. Kemudian dikurangi return penjualan. Return penjualan atau disebut juga retur itu misalkan produk cacat ya yang dikembalikan. Itu akan mengurangi penjualan pendapatan penjualan. Nah, kemudian penjualan bersih ini dikurangi harga pokok penjualan itu diperoleh laba kotor. Kenapa laba kotor? Karena belum dikurangi yang lain-lain. Nah, kalau EBT laba kotor kurang beban usaha, kalau EAT laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak. EBT ini masih apa namanya? Belum belum ini belum apa namanya? Belum dikurangi pajak. Oke. Kemudian terkait harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Nah, ini ada pengklasifikasian, ada pendekatan full costing, dia memperhatikan biaya apa? Biaya tetap dan biaya variabel. Kalau variable costing dia hanya memperhatikan biaya variabel saja. Nah, struktur biayanya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung itu ada biaya dasar, bahan baku tak langsung, tenaga kerja tak langsung dan lain-lain adalah biaya overhead pabrik.
umum administrasi distribusi penjualan itu adalah biaya komersial, ya kan? Nah, beban komersial, biaya komersial. Nah, kemudian biaya dasar dan biaya overhead pabrik ini disebut dengan harga pokok produksi. Seperti penjelasan di awal banget ya. Jadi dari biaya dasar, biaya overhead pabrik ditambah beban komersial atau biaya komersial ini disebut dengan harga pokok penjualan ya. Jadi kalau harga pokok produksi dia hanya BBL, TKL dan BOP ya. Kemudian kalau ditambahkan beban komersil atau biaya komersial dia jadi harga pokok penjualan. Ini HPPR, ini HPP. Nah, kemudian kan sudah tahu tuh dasar harga dijualnya berapa, harga pokok penjualnya berapa. Lalu perusahaan itu akan menentukan berapa sih keuntungan yang diinginkan. Nah, dari harga pokok penjualan ditambahkan dengan keuntungan yang diinginkan ini akan memperoleh harga jual. Jadi harga jual ini sudah mempertimbangkan aspek keuntungan. Begitu. Nah, untuk harga pokok produksi pendekatan full costing maka dia akan memperhatikan biaya overhead pabrik tetap. Jadi komponen tetap akan diperhatikan. Tapi kalau harga pokok produksi pendekatan variable costing dia tidak akan memperhatikan terkait biaya tetap. Ya, dia hanya fokus pada biaya variabel saja. Nah, oke, kita sudah mulai masuk ke laporan harga pokok produksi ya. Nah, kalau harga pokok produksi laporannya coba perhatikan ya. Itu dibagi menjadi bahan baku langsung, bahan baku langsung. Nah, bahan baku langsung itu ada persediaan awal dan pembelian, ya. Persediaan awal dan pembelian itu disebut bahan baku langsung tersedia. Lalu ada sisa nggak? Nah, persediaan bahan baku langsung akhir itu akan mengurangi. Ya, sehingga kita akan tahu bahan baku langsung yang digunakan. Nah, komponen harga pokok produksi tadi apa? Bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsungnya berapa. Kemudian apa? Overhead pabriknya. Sehingga diperoleh total biaya produksinya berapa. Tapi sekali lagi tadi memperhitungkan apa? Persediaan barang dalam proses. Barang dalam proses, persediaan awalnya itu akan menambahkan. Persediaan dalam proses untuk barang akhirnya dia akan mengurangi. Persediaan awal menambahkan, persediaan akhir mengurangi. Nah, dari situ akan diperoleh harga pokok produksi. Sehingga tadi komponen yang ada awal dan akhir apa saja? Ada bahan baku, ada barang dalam proses dan ada barang jadi. Untuk barang jadi nanti masuk ke harga pokok penjualan. Kalau di sini hanya memperhitungkan bahan baku awal terus langsung bahan baku langsung itu ada awal, pembelian, kemudian sisa, kemudian itu kan udah ketemu bahan baku, kemudian ada komponen tenaga kerja, komponen overhead, kemudian persediaan barang dalam proses awal, persediaan barang dalam proses akhir. Ini adalah laporan harga pokok produksi. Lalu kita lanjutkan dengan laporan laba rugi. Bedanya apa? Kalau ini dia hanya sampai harga pokok produksi. Tapi kalau ini laporan laba rugi langsung udah dapat laba bersih sesudah pajak. Nah, penjualan ini adalah harga jual dikali dengan volume yang dijual. Potongan penjualan ini adalah diskon. Return penjualan ini misalkan ada produk cacat yang diretur. Nah, perhatikan, potongan penjualan mengurangi, retur mengurangi, sehingga diperoleh penjualan bersih. Nah, kemudian harga pokok penjualannya memperhatikan apa? Persediaan barang jadi awal. Kemudian harga pokok produksi yang ngambil dari sini nih, ngambil dari sebelumnya, ya kan? Kemudian dari persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi itu jadi barang jadi siap jual. Lalu dari sini nih barang jadi siap jual itu
ternyata ada sisa nih persediaan barang jadi akhir. Nah, ini persediaan akhir akan mengurang. Prinsipnya persediaan awal dijumlahkan, persediaan akhir itu akan dikurang, baik untuk bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi. Nah, lalu diperoleh deh harga pokok penjualan. Nah, ini ketemu harga pokok penjualan, HPP. Nah, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, ini diperoleh laba kotor. Jadi belum memperhitungkan yang lain-lain. Kemudian dikurangi beban penjualan dan administrasi. Kemudian ketemu nih laba bersih, tapi ini belum pajak. Sebelum pajak, before tax. Nah, sesudah dikurangi pajak baru diperoleh laba bersih sesudah pajak. Nah, ada latihan nih. Diketahui penjualan selama 1 bulan itu 1.100 unit. Potongan penjualannya, diskonnya adalah 5%. Returnya 22 unit. Harga jualnya 4.000. Berarti ada gambaran ya. Hasil penjualan adalah harga jual 4.000 dikali volume penjualan 1.100. Kemudian itu belum selesai. Karena ada potongan berarti dikurangi diskon. Kemudian karena ada retur dikurangi returnya. Nah, gitu. Itu untuk menghitung penjualannya. Kemudian kebutuhan bahan baku per unit produk ada 6 unit. Pembelian bahan baku 6.750 unit. Harga bahan baku adalah 200. Nah, ini 200 ini adalah harga bahan baku per unit. Nah, harga bahan baku per unit ini 200. Berarti total harga bahan baku adalah 200 dikali 6.750 unit. Ini adalah pembelian bahan baku. Persediaan bahan baku ada 450 unit, berarti dijumlahkan. Ini adalah persediaan bahan baku awal. Kenapa awal? Karena 1 Desember 2019. Lalu kalau persediaan bahan baku akhir tanggal berapa? 31 Desember 2019. 600 unit, berarti ini mengurangi. Begitu. Biaya tenaga kerja langsung itu masuk komponen HPPR. Kemudian persediaan dalam proses awal ya, itu adalah 85.000. Berarti ditambahkan. Persediaan barang dalam proses akhir itu 85.000 berarti dikurangkan. Nah, ini masuk ke laporan HPPR. Kalau yang ini persediaan barang jadi awal itu 160.000 ini ditambahkan, ini masuk ke laporan laba rugi ya. Persediaan barang jadi akhir ya itu juga 160.000 ini mengurangi. Beban penjualan dan administrasi. Nah, ini ketahuan nih. Ini hubungannya sama apa sih? Kok ada tetap ada variabel hubungannya dengan dia full costing atau pendekatannya full costing atau variable costing. Nah, kita pendekatannya full costing ya. Jadi kita pakai 171.000. Kalau dia variable costing berarti dia enggak 171.000 tapi 105.000. Pajaknya berapa? Pajaknya adalah 20%. Oke. Kemudian untuk data overhead itu bagaimana sih gitu kan? Overhead-nya ternyata dia bersifat semi variabel yang mengacu pada 11 periode sebelumnya. Ini ada Januari sampai November. Padahal data yang dicari adalah data bulan Desember. Berapa sih data bulan Desember? Maka kita harus melakukan prediksi. Prediksi dengan data 1 sampai 11 demikian, ya kan? Nah, berdasarkan data tersebut, gunakan metode regresi untuk menghitung bulan Desembernya, lalu diminta untuk membuat laporan untuk HPPR dan laba rugi.
Nah, kira-kira gitu. Yang pertama pakai metode regresi. Dengan rumus yang tadi nih, X, kuadrat. Ini kan cuma nyampe bulan November. Bulan Desembernya berapa? Oh, kita cari rumusnya dulu. Udah ketemu rumusnya kan tadi cuma 11 bulan, berarti pengalinya ini 11 ya. Ketemu untuk biaya semi variabel prediktif adalah tetapnya adalah 449.855 ditambah 260 X. Sehingga bulan Desember ya adalah berapa? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini udah dapat rumusnya. Volume produksinya dapat dari mana? Dari sini nih. Dari volume produksi. Nah, kemudian sudah, lalu kita mencari laporan laba ruginya. Laba rugi tadi ada bahan baku untuk awal pembelian, ini jadi tersedia, dikurangi yang akhir, ketemu bahan baku yang langsung digunakan. Kemudian ada komponen tenaga kerja langsung, ada komponen overhead. Nah, ini adalah total biaya produksi. Ada barang dalam proses awal, barang dalam proses akhir. Nah, ini ketemu harga pokok produksi. Untuk laporan laba ruginya itu adalah 4.400.000 itu diperoleh dari mana sih? Dari sini tadi. Sebentar. Nah, dari 1.100 dikali 4.000 ya kan. Kemudian dikurangi diskonnya tadi. Kemudian dikurangi returnya, ketemu penjualan bersih. Kemudian jangan lupa ada barang jadi awal, ya kan? Kemudian harga pokok produksi dari sini, dari 3265855. Kemudian persediaan barang jadi akhir itu mengurangi, ya, ketemu harga pokok penjualan. Nah, laba kotor itu adalah hasil penjualan dikurangi HPP, ini laba kotor, kemudian dikurangi beban penjualan dan administrasi. Karena ini full costing, jadi tetap pun diperhitungkan ya. Kemudian ketemu laba bersih sebelum pajak, kurangi pajaknya 20%, ketemu laba bersih setelah pajak. Nah, oke, saya akan menunjukkan Excel-nya dulu ya. Eh, Mungkin Excel-nya akan lebih memudahkan ya. Nah, kelihatan ya. Jadi, ini tadi data yang ada. Bentar. Oke, data yang ada. Kemudian, apa namanya, hampir sama ya. Nah, cuma kalau misalkan pakai perhitungan, ini sama saja sih. Saya lebih suka pakai Excel aja. Nih, tadi persediaan awal 90.000. Kemudian, eh, persediaan bahan baku, ini ada 200 dikali berapa unit gitu ya. Kemudian berapa hasilnya dijumlahkan. Ini 90.000 dari mana sih? Dari ini unitnya 450 dikali dengan harga bahan bakunya yaitu 200 per unit. Ini 450 kali 200. Ini pembelian adalah 6.750 dikali 200. Nah, biaya bahan baku akhir ini mengurangi ya. Bahan baku akhir kan 600 nih, 600 dikali 200 sehingga bahan bakunya yang digunakan adalah 1.450 dikurangi 120. Nah, kemudian hasilnya sekian. Komponen yang lain adalah tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Nah, biaya overheadnya ini diperoleh dari mana sih? Gitu kan. Dari komponen tetap 449855 ditambah 260 ya, yang bulan Desember. Kemudian dikali 1.100. Nah, kemudian hasilnya total biaya produksinya ini persediaan dalam proses sekian, persediaan dalam akhir proses, persediaan akhir dalam barang dalam proses sekian. Hasilnya adalah harga pokok produksi ini.
Nah, untuk laporan laba rugi, penjualannya dapat dari mana sih? Dari 4.000 dikali 1.100, potongan penjualannya adalah 5% dari 4.400, dikurangi returnya 22 unit kali 4.000, hasilnya ini. Kemudian persediaan barang jadi awal tadi adalah 160.000, ditambah harga pokok produksi diperoleh dari ini dari atasnya. Kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir. Nah, nah dari sini 4 juta sekian kurangi 3 juta sekian ketemu 826 ya kan. Nah, kemudian beban penjualannya tadi ada 171 untuk full costing kita tidak akan mempedulikan variabel atau bukan ya. Kemudian ketemu biaya bersih sebelum pajak, lalu kita kalikan pajaknya untuk menghitung laba bersih sesudah pajak. Baik. Nah, sesudah mempelajari ini ya, latihannya, sekarang ada soal. Soalnya adalah bagaimana jika volume produksi tersebut seperti ini, eee, bentar. Oh, belum. Ini latihan yang kedua. Sorry. Oke, ini latihan yang kedua. Volume produksi dan biaya overhead-nya seperti ini. Kemudian bagaimana penyelesaiannya dengan metode tinggi rendah. Nah, kalau tinggi rendah itu lebih gampang sih, paling simpel. Volume tertinggi berapa, volume terendah berapa, selisihnya berapa, 1.620 dibagi 360 ketemu 4,5, ini adalah komponen variabelnya, kemudian kita cari biaya tetapnya adalah 1.213, maka prediksinya adalah 1.213 ditambah 4,5 X. Kemudian untuk regresi, ya pakai rumus juga seperti yang tadi. Kita peroleh komponen A dan komponen B. Kemudian apa namanya? Kita cari rumus prediksinya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk kali ini latihannya adalah gambarkan dan jelaskan hubungan antara volume produksi dengan biaya tetap per unit produk. Kemudian identifikasi suatu aktivitas di suatu pabrik. Tentukan biaya-biaya yang dibutuhkan sebagaimana klasifikasi biayanya. Kemudian berdasarkan latihan satu yang tadi kita bahas, jika harga bahan baku naik 10%, bahan baku ya, buat laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Berikutnya, berdasarkan soal A yang ini nih, yang di sini nih. Jika diinginkan EAT-nya tetap, tentukan harga jual per unit produk. Jadi berdasarkan soal yang A ini, kalau misalkan EAT-nya pengen tetap yang di sebelumnya nih, sebelum bahan baku naik ya, tentukan harga jual per unit produk. Nah, kemudian kalau misalkan berdasarkan A ini, kalau EAT-nya tetap pakai yang sebelumnya, maka tentukan volume penjualan produk. Nah, oke, clue-nya yang pertama cari hubungan nih volume produksi dengan biaya tetap per unit, ya kan tadi sudah dijelaskan. Kemudian tentukan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk aktivitas suatu pabrik. Nah, kita cek untuk bahan baku yang di sini nih, sebentar. Mana tadi? Nah, kalau bahan baku ini, biaya bahan baku nih naik 10%, berarti 200 tuh jadi berapa? Naik 10% itu jadi berapa? Berikutnya adalah jika EAT-nya tetap ya, dengan bahan baku 220, kan EAT-nya akan lebih turun. Nah, cuma di nomor berikutnya pengen nih EAT-nya itu tetap. EAT-nya tetap 524.116. Nah, dengan kondisi naik 10%, yang tadinya 200 jadi 220, EAT-nya pengen jadi 540 sekian, itu harga jual per unitnya tuh dinaikin jadi berapa?
Atau kalau misalkan bahan bakunya jadi 220 tadi dan EAT-nya pengen 500 sekian ribu itu, volume penjualan produknya tuh jadi berapa? Itu adalah soal untuk pertemuan ketiga, begitu. Silakan dikerjakan, kemudian untuk untuk pertemuan berikutnya, ini agak panjang ya. Nah, ini adalah soal untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini diketahui seperti ini. Nah, silakan menghitung. Ini lumayan panjang, jadi ini sudah bisa menjadi satu pertemuan tersendiri. Baik, semoga, menjelaskan. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.